Oke, kita akan coba lihat ilustrasinya ya. Jadi di sini ceritanya kita sudah punya sebuah pointer, kita sebut saja namanya si E. Si E ini sudah menunjuk sebuah elemen gitu ya. Elemen yang akan kita masukkan ke dalam list. Nah, elemen ini next-nya udah nunjuk ke 0 ya. Dan elemen ini dihasilkan oleh function create element. Jadi create element sudah membuat sebuah elemen itu nunjuk ke 0 seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba kita akan coba lihat ya, ada 4 macam kasus di sini. Yang pertama adalah jika listnya ini kosong. Itu yang pertama. Kalau kosong gimana? Ya udah tinggal masukin aja. Iya kan? Kalau kosong ini nggak ada elemennya. Ya udah kita tinggal masukin aja kayak biasa, panggil aja insert first kayak gitu ya. Selesai. Satu. Yang kedua adalah jika elemen ini ya, misalnya di sini saya masukin nilainya 5 kayak gini. Nah, elemen ini nilainya lebih kecil daripada elemen pertama. Ya. Jadi dia di awal gitu, di pertama ya. Nah, kalau kejadiannya seperti ini kayak gimana? Kalau kejadiannya seperti ini, ya udah tinggal apa? Tinggal insert first aja gitu ya. Gampang ya, tinggal insert first aja. Ngomong-ngomong, insert first itu gimana sih cara kerjanya? Ya, cara kerjanya gini sih. Kita kan punya E di sini ya. E next. Nah, E next itu nunjuk kemana L first nunjuk. Dia tinggal nunjuk ke sini aja. Kayak gini. Udah. Setelah dia nunjuk seperti ini, L first nunjuk kemana? E nunjuk. Ya, jadi kayak gitu aja. Gampang ya. Itu kalau fungsi insert first. Nah, sekarang kasus yang ketiga. Kalau misalnya si elemen ini berada di tengah-tengah gitu ya. Apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, atau di sini gitu ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, misal contoh nih dia ada di 38 atau 39 deh ya. Nah, elemen 39 harusnya ada di mana? Ada di sini ya nggak? Ada di sini, di antara 34 dengan 45. Nah, caranya adalah untuk memasukkan ke situ, kita perlu sebuah pointer dulu di sini. Pointer yang akan jalan-jalan ya. Pertama kita tempatkan dulu pointernya di sini. Kita sebut saja dia pointer P. Nah, si P ini dia akan mengecek elemen berikutnya justru, bukan elemen yang dia tunjuk justru ya. Caranya gini, kita bilang ini. Apakah kita mulai dari sini aja. Apakah E info ya, apakah E info alias 39, apakah E info nilainya lebih kecil daripada P next info? Lebih kecil maksudnya kita pengennya ini masuk ke sini gitu ya. Masuk nggak sih ke sini gitu ya? Oh, enggak gitu ya. Karena E info nilainya lebih besar daripada P next info. Iya kan? 39 lebih besar dari 23. Karena ini lebih kecil, ini lebih besar gitu ya. Jadi si pointer ini kita kasih P sama dengan P next. Jadi dia masuk ke elemen selanjutnya. Nah, di sini kita ngecek lagi. Apakah E info nilainya lebih kecil daripada P next info? 39 lebih kecil dari 34. Salah ya. Karena salah, jadi si ini P sama dengan P next. Maju lagi dia ke depan. Apakah 39 lebih kecil daripada 45? Iya, benar ya. Lebih kecil ya. Nah, karena lebih kecil, nah, dia kan berarti bakal masuk ke situ, ya nggak? Bakal masuk ke sini. Iya kan? Bakal masuk ke sini. Nah, caranya gimana nih? Caranya, ya apakah seperti ini? P next nunjuk kemana E gitu ya. Kayak gini. Jangan ya, nggak boleh kayak gini ya. Jadi jangan ini dulu gitu ya. Karena kalau kayak gini kita akan kehilangan referensi elemen berikutnya. Jadi caranya itu adalah E next itu nunjuk kemana? P next nunjuk. Pertama dia nunjuk ke sini dulu. Yang berikutnya adalah P next nunjuk kemana? E nunjuk gitu ya. Nah, masuk ya dia ya, kayak gitu ya. Nah, itu adalah kasus yang ketiga. Ya, kasus pertama kalau kosong, kasus kedua kalau dia insert yang pertama, kasus ketiga adalah kalau dia insertnya di tengah. Nah, kasus yang keempat sekarang yaitu kalau kita insertnya itu di baling belakang. Ya, itu kasus khusus juga ya. Kenapa dia jadi kasus khusus? Karena seperti ini. Jadi uh, kita sebenarnya perlu aware ya ketika kita ngecek P next info ya. Jadi sebelum kita ngecek P next info, kita perlu ngecek dulu apakah P next itu sama dengan 0 apa enggak. Kalau sama dengan 0, dia kan berarti di elemen belakang, iya enggak? Ya kan? Contohnya gini ya.
Kita perlu ngecek kayak gini dulu. Apakah P next info? Kalau kita ngaksesnya langsung P next info, sedangkan elemennya di sini 0, maka kita bisa keluar null pointer exception ya. Ya, null pointer ya, kita ngakses null pointer. Nah, jadi kita perlu ngecek dulu apakah P next-nya 0 gitu ya. Oh iya 0. Kalau 0 berarti kita kalau dia 0 ya, kalau dia 0 maka si elemen ini akan kita tempatkan di paling belakang gitu ya. Kita tempatkan belakang. Gimana caranya? Sama kayak tadi ya. E next nunjuk kemana, P next nunjuk, kemudian si ini siapa namanya, elemen ini, oh ya, kemudian P next-nya dia nunjuk ke E seperti ini ya. Oke, selesai ya, kayak gitu ilustrasinya.